Ya nggak usah mikir. Yang penting kan langsung ngobrol ya. Ya teman-teman Insai Kanjani dimanapun berada, hari ini saya berada di Desa Santong ya. Desa Santong, benar. Kecamatan Kayangan. Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, bersama sahabat saya, Mas Muder atau Mas Fauzi Yulia Rahman, yang sudah berapa bulan di sini, Der? Sudah 6 bulan dari bulan Mei. Asalnya mana, Der? Planet lain atau galaksi Bima Sakti atau yang lain-lain? Planet Dragon Ball. Dragon Ball ya, pantesan kayak keningnya itu kayak dragon. Jadi Namek. ya, kami saat ini sedang ada di salah satu berugak warga ya. Berugak warga di Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, yang merupakan juga dampingan dari Yayasan SIP Indonesia, salah satu yayasan yang bergerak dalam bidang sosial for health, education, environment, and peace. Saya belajar bahasa Inggris di Arab sebenarnya, tapi agak rada-rada Belajar lupa, dengan ya. korlap kita. Ya kemarin Muder ada ini ya, ada tes CPNS teman-teman, ada tes CPNS yang dibuka beberapa bulan yang lalu. Iya. Dan Muder asalnya dari mana? Dari Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Iya. Tapi tes CPNS-nya di Mataram. Mataram. Itu jurusannya apa sebenarnya pas kuliah, Der? Untuk kuliah saya itu jurusan ilmu kesejahteraan sosial. Memang ini jurusan sangat belum familiar dengan orang-orang yang saya aja baru masih dengar ya. Tapi di Bandung sudah ada Sudah Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, STKS namanya. Khusus berarti ya. Khusus untuk teman-teman yang nantinya bekerja sebagai pekerja sosial. Oh, berarti kemarin lamarnya pekerja sosial ya pas Ya, tes CPNS itu. pekerja sosial di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Itu pengalamannya sejauh tes itu kemarin apa? Seperti apa maksudnya? Sejauh apa? Pengalaman kita mulai dari mana dulu ini? Dari tadi. Dari pendaftaran Iya, ya. dari pendaftarannya Dari seperti apa kalau di pendaftaran Lombok? untuk tahun ini sekitar 90 menit sebelum pelaksanaan ujian itu harus sudah sampai lokasi. Lokasinya di mana kemarin? Di UPT BKN Mataram. Mataram. Oh, jauh. Ya, jauh. Nah, itu sedikit berbeda karena tahun 2021 kita mengalami pandemi kan. Jadi persyaratannya memang harus lebih lengkap. Ada deklarasi kesehatan. Deklarasinya kayak gimana? Jadi mengisi form Oh, itu apakah 2 minggu terakhir ada gejala-gejala sakit COVID atau tidak. Itu nanti bisa diisi melalui web CASN calon BKN, Oh iya, calon anggota legislatif. calon Ya, aparatur sipil negara Iya, sekarang. Ya, terus kita download itu untuk salah satu syarat Syarat untuk mengikuti tes, ya. tes. Kemudian ada swab antigen, itu wajib. Swab antigen itu di tempat atau di WC atau di mana? Kita ada sih fasilitas yang daerah punya, itu gratis kalau emang dia asli Lombok. Karena saya di Jawa, tesnya di sini, jadi ya mandiri. Apakah tidak ada cegatan-cegatan Bapak dari Jawa, Bapak tidak boleh tes di Lombok atau seperti apa? Tidak ada ya? Ya nggak ada. Oh iya, Bapak Itu harus syukuri itu. karena sudah sistem yang membangun. Sistem. Kan. Sekarang semua pakai komputer. Kemarin Komputer ya. bahkan pendaftaran pengecekan foto itu udah pakai kamera. Udah pakai kamera. Ya, kamera di komputer itu memang Berarti harus. nggak bisa dimanipulasi gitu ya? Nggak bisa. Dulu mungkin bisa lah kita pakai orang lain, Orang dalam. orang lain, Oh iya. calo lah ya Iya. bahasanya. Sekarang udah nggak bisa karena sudah ada sebelum masuk sistemnya. itu sudah pencocokan wajah itu udah ada dengan foto yang sebelumnya dikirim. Tapi foto Bapak sama muka yang kemarin di tes itu cocok? Beda. Beda. Ganteng ini. Oh. Oke teman-teman. Nah mungkin lebih detailnya, apakah ada ada tantangan-tantangan atau kendala-kendala selama kemarin ketika persiapan sampai dengan tes di Mataram, karena kan
tergolong Mas Buder ini, Mas Fauzi ini orang jauh ya, orang yang jauh, kemudian datang ke Lombok untuk kalau bahasa sini bekuli itu bekerja di lapangan. Jadi apakah ada tantangan atau kendala sendiri, karena kebanyakan kan orang ketika di desanya atau di kabupatennya kan agak leluasa kan, agak luas. Apakah ada tantangan-tantangan yang kemudian dirasakan sama Mas Buder atau ditemui ketika persiapan sampai dengan tes yang berlangsung kemarin? Itu tantangan yang inti lah, maksudnya dalam arti tantangan utama sebenarnya, karena di situ saya bekerja, saya harus membagi waktu antara pekerjaan dengan belajar. Tapi kalau pembagian terkait dengan asmara itu nggak dibagi? Atau memang Bapak tidak bisa berasmara? Hanya 2 aja itu. Asmara nanti dulu ketiga, ya? Oh ya, berarti kita fokus ke pengembangan diri. Wih, hebat Bapak ini. Kehidupan, siap. Keberlanjutan rumah tangga atau keberlanjutan apa? Itu salah satu kan? Salah satu ya. Karena cabang. Gitu. Terus selain itu? Nah, pembagian waktu ini sangat sulit karena saya di Yayasan SIP ini bekerja untuk masyarakat. Memang kegiatan masyarakat ini kan kebanyakan malam. Iya. Jadi, pekerja malam Bapak berarti? Iya sih. Dari pagi sampai malam itu kita mengabdi lah pada masyarakat di Yayasan SIP ini. Berarti pekerjaannya intens untuk komunikasi dan berkunjung ke silaturahmi ke masyarakat. Iya. Jadi saya hanya belajar pada waktu hari libur. Oh, hari libur. Sabtu Minggu itu saya fokuskan belajar membaca. Bapak baru belajar membaca berarti? Belajar terkait baca materi berarti ya. Materi. Saya kira baru belajar membaca. Kalau baru belajar nanti maksudnya saya bimbing gitu. Oke. Iya. Selain itu? Tapi ada positifnya sebenarnya. Positifnya apa? Positifnya adalah karena saya background jurusan di ilmu kesejahteraan sosial. Jadi connect gitu ya? Selaras dengan pekerjaan gitu. Mungkin nanti kalau misalnya ada SKB misal lulus gitu kan, kan amin, pas amin. gitu kan. Iya, Tapi nggak lulus ini. Nah, patut kita syukuri karena memang ada hikmah di balik setiap perjalanan ya. Iya. Nah, jadi Mas Buder ini salah satu perantau yang kemudian mengadu nasib untuk menjadi ASN sebenarnya, aparatur sipil negara ya, yang di Lombok, tapi kemarin tidak sempat lolos. Tidak sempat aja kita bilang, biar tertutup, tidak mampu. Kesempatan masih banyak. Kesempatan masih banyak, dia masih muda dan berbahaya. Nah, jadi inilah sekelumit sekelumit cerita lapangan tentang perantau yang kemudian harus membagi peran, membagi waktu, yang harus belajar ketika hari libur saja karena terkait dengan fokusnya masalah pekerjaan di lapangan, yaitu di tengah masyarakat. Nah, mungkin Mas Buder ada kesan dan pesan nggak selama di Lombok gitu loh? Selama di Lombok kemudian banyak hal yang sudah dilewati, baik itu di lapangan, di tengah-tengah masyarakat, kemudian sampai dengan kemarin berangkat ke Mataram, harus nginap di Mataram, kemudian tes CPNS dan lain sebagainya. Apakah selama tinggal di Lombok ya ada pesan ataupun kesan yang didapatkan Mas Buder tentang setiap sudut sisi Kabupaten Lombok Utara yang pernah Mas Buder jajaki gitu? Ada nggak? Kalau nggak ada langsung kita tutup. Ada ini. Oh iya, siap. Saya sebutin banyak kali ini 1 jam bisa ya. Jangan sampai 1 jam, memori HP nggak cukup. Mungkin ini sih dari awal saya masuk di bukan masuk ke sini, mendarat di Pulau Lombok. Oh, pakai mendarat? Mendarat. Oh iya, saya kira terjun bebas. Kapal juga kan mendarat. Mendarat di Pulau Lombok itu menjadi tantangan karena kita mempunyai latar belakang yang berbeda. Budaya yang berbeda antara Jawa dengan Lombok itu menjadi tantangan. Bagaimana saya harus diharuskan atau diwajibkan untuk berbaur dengan masyarakat, melakukan aksi kemanusiaan masyarakat, harus dekat lah itu nanti bahasanya. Itu sampai sekarang yang saya rasakan
ini kesan yang saya rasakan adalah bahwa warga Lombok ini sangat terbuka ya. dengan masyarakat luar. Mm. Terus sampai 6 bulan saya sangat betah di sini. Betah ya. Iya, karena masyarakatnya yang baik. Apakah gitu. karena hanya masyarakat yang baik, ataukah ada hal-hal yang kemudian membuat Bapak betah di sini, ataukah ada gadis-gadis desa atau seperti apa? Itu dulu. Oh, itu dulu berarti. Iya, Nanti karena- juga ke lain. Mungkin di Karena sesi memang selanjutnya sih. masyarakat di Lombok sangat terbuka, baik juga menerima saya walaupun orang jauh ya. yang jauh berbeda latar belakang, tapi mereka mau menghargai saya. Itu sih kesan saya selama 5 bulan di Lombok. Kesannya terkait dengan ini. Setiap sudut Lombok Utara itu, karena kita di posisinya Iya, di Lombok iya, iya. Utara ya. Apakah ada yang pernah membuat Mas Muder ini, Mas Fauzi ini terkesan terkait dengan sudut-sudut indah di Lombok Utara ini sendiri? Untuk dari segi apanya nih, masyarakatnya, Keindahan alamnya, alam. kemudian gadis desanya, ataukah buah-buahan yang ada di sini, atau varietas-varietas lain yang dikembangkan selama di lapangan. Oke, baru 1 bulan kemarin Mas, saya terkesan dengan salah satu dusun yang ada di Kayangan terkait budidaya Iya. anggur. Oh, budidaya anggur. Mantap. Itu satu desa, mereka saya rasa kompak untuk membudidayakan ini, dan fokus saat saya diskusi dengan Pak Kadus, Pak Sekdes sebagai pemerintah desa, mereka sangat mendukung dengan adanya dusun Dusun anggur, desa wisata desa ini berbasis masyarakat. Itu di dusun Repakong budidaya anggur itu sangat menarik dari segi ekonomi, terus keinginan masyarakat untuk mengembangkan itu sangat bagus. Karena kemarin ada sempat dialog antara Bu Camat, Pemdes dan masyarakat, itu mereka sangat antusias ya untuk Ya. membangun desanya sendiri ya. itu sangat menyemangati saya sebagai saya yang berada di desa Kayangan. Berarti ada niatan nggak nanti pembelajaran yang ditemukan di sini untuk dikembangkan di Jawa, misalnya di Wonosobo, ada nggak seperti itu? Kalau anggur saya rasa susah karena di Wonosobo itu curah hujannya sangat tinggi. Tiap hari hujan. Tiap hari hujan. Iya. Berarti Berhawa dingin lah. Mungkin ada, itu menjadi salah satu referensi saya nanti. Misal saya pulang ke desa Iya. saya, apa yang akan saya kembangkan? Harus ada. Paling tidak ada pembelajaran yang di sini dibawa pulang ya. Iya. Ada referensi. Saya harus bisa membawa apa yang sudah saya pelajari, apa yang saya dapatkan, saya kembangkan di desa. Harus Oke. ada peran. Mantap. Nah, teman-teman, ini bisa kita bilang eksklusif sekali ya. Saya mengundang pemateri atau narasumber untuk menginformasikan, untuk memotivasi kita bersama, jauh-jauh datang dari Wonosobo ya. Ya, Jauh-jauh datang dari Wonosobo, mungkin membutuhkan pesawat ataupun kapal air, perjalanan perjalanan darat 2 hari 2 hari ya. sampai. Jauh, berarti jauh sekali dari rumah. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah ditemani oleh Mas Fauzi, cukup memberikan kita ruang untuk berpikir, kemudian nanti bisa menjadi motivasi kita, cerita-cerita dari lapangan, yaitu inspirasi jalanan. Betul, Mas. Terima kasih, saya Nendi Wahyu dari Seganjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.